Ya, ini menarik sekali pemirsa, karena kita akan bahas tentang pelangkah. Pelangkah kalau kita mau nikah duluan ngelangkahin kakaknya, itu harus ngasih sesuatu nggak sih? Nah, itu sebenarnya gimana sih kalau dalam pandangan Islam? Memang kalau masalah budaya ya, oh banyak percaya ini, itu segala macam, tapi hati-hati ya, harus dilihat juga dari sisi agama kita. Ya, betul sekali. Nah, sekarang ini kita lagi mau mencoba membedakan yang namanya syariat dan budaya. Langsung aja kita saksikan beritanya. Haruskah memberikan pelangkah pernikahan? Pernikahan merupakan momen sakral di mana dua insan bersatu untuk mengucap janji suci sehidup semati. Dan biasanya menjelang hari bahagia, segala persiapan pun dilakukan baik oleh kedua calon mempelai maupun keluarga besar mereka. Dan mengenai persiapan pernikahan, tentunya kita sering mendengar istilah pelangkah bagi kakak kandung calon mempelai jika sang adik akan menikah lebih dulu darinya. Dan hal ini kerap terjadi di masyarakat dan merupakan tradisi keluarga yang dilakukan secara turun-temurun. Lalu apa sebenarnya makna dari pelangkah tersebut dan bagaimanakah sudut pandang Islam mengenai hal ini? Berikut penjelasannya. Yang dimaksud pelangkah adalah suatu pemberian khusus yang diberikan oleh seorang adik yang akan menikah kepada kakak kandungnya yang belum menikah. Pelangkah ini diberikan sebagai tanda memohon restu untuk pernikahan yang akan dijalani oleh sang adik. Dan pemirsa, pelangkah yang diberikan biasanya berupa uang tunai, bahan maupun pakaian jadi, benda-benda tajam atau suatu barang yang diinginkan oleh orang yang akan dilangkahi. Barang-barang tersebut dipercaya sebagai syarat agar sang kakak dapat segera menyusul adiknya yang telah menikah lebih dulu. Lalu, haruskah memberikan pelangkah pernikahan jika ingin menikah lebih dulu dari kakak kandung kita? Bukankah setiap manusia telah ditentukan garis hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengenai hal ini, jodoh dan rizki termasuk hal yang Allah berikan kepada hambanya dengan kadar yang berbeda-beda dan tidak dapat diatur oleh manusia dalam pembagiannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia memiliki kehidupan yang berbeda-beda, ada yang kaya dan ada yang miskin. Begitupun dengan jodoh, ada yang cepat mendapatkan jodohnya dan ada pula yang lambat. Maka tidak tepat apabila seseorang memaksakan untuk mengatur karunia Allah ini dengan cara mewajibkan seorang kakak menikah lebih dulu dibanding adiknya, meskipun sang adik telah memiliki calon dan siap untuk menikah, atau dengan mewajibkan seorang adik untuk membayar sejumlah uang apabila ingin melangkahi kakaknya untuk menikah lebih dulu. Selain itu pemirsa, di dalam syariah Islam pada dasarnya tidak dikenal istilah pelangkah, dan melangkahi kakak yang lebih tua dalam menikah tidak ada aturan dasar yang melarangnya. Namun, sebagai seorang adik, sudah seharusnya untuk selalu menghormati kakaknya, karena seperti kata pepatah, yang lebih muda wajib menghormati yang lebih tua. Maka adapun melangkahi dalam hal pernikahan baik hormat atau tidak hormat, semua itu dikembalikan kepada tradisi dan budaya masyarakat setempat. Ada juga yang beranggapan bahwa menikah dengan melangkahi kakak kandung merupakan sebagai suatu bentuk ketidaksopanan, sehingga yang dilangkahi akan merasa sakit hati, direndahkan, bahkan merasa dilecehkan. Terlebih yang dilangkahi adalah kakak perempuan, karena dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga jika sang kakak belum menikah di usia yang matang. Padahal di belahan bumi lain, seorang wanita yang melajang seumur hidup bukan masalah yang besar. Maka apabila adiknya melangkahi untuk menikah lebih dulu, sang kakak tidak merasa tersinggung atau terhina. Dan pemirsa, perlu ditekankan bahwa yang membedakan kedua hal ini bukanlah hukum syariat, melainkan budaya yang ada pada masyarakat. Namun apabila dengan melangkahi dapat menyakiti hati seseorang, ada baiknya kita hindari meskipun tidak terdapat dosa dan tidak diharamkan. Maka sebagai seorang adik, kita harus memberikan pengertian yang baik agar sang kakak yang dilangkahi tidak merasa rendah diri atau tersinggung. Namun mengenai hal ini, terdapat sebuah kaidah fikih yang berkata, al-adah muhakkamah. Dalam kaidah ini menunjukkan bahwa adat istiadat dapat menjadi ketentuan hukum yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Akan tetapi perlu digarisbawahi, hal ini khusus dalam perkara yang tidak ada batasannya dalam dalil syariat, maka batasan tersebut dikembalikan kepada adat selama tidak bertabrakan dengan syariat.
Jadi pemirsa, ada baiknya jika pelangkah yang menjadi tradisi di masyarakat ini tidak menjadi penghalang bagi pernikahan. Karena menikah wajib hukumnya bagi yang mampu. Namun mampu yang dimaksud bukanlah hanya sekedar dari segi materi saja, tetapi juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Oleh karena itu kita wajib menjaga diri dari perbuatan zina, maka apabila jalan keluarnya hanya dengan cara menikah, tentu saja wajib hukumnya bagi orang tersebut. Nah, pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai pelangkah pernikahan dari sudut pandang Islam. Meski terdapat kaidah mengenai adat dapat menjadi ketentuan hukum, namun perlu diingat bahwa pelangkah tidak boleh menghalangi suatu pernikahan atau mempersulitnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh masing-masing hambanya, dan pernikahan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk memelihara manusia dari berzina. I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. Oke, pemirsa, udah jelas ya, di syariat Islam itu tidak ada yang namanya pelangkah, tapi boleh-boleh aja mau kasih asal tidak menyulitkan orang yang mau menikah itu. Betul, ya hanya sekedar budaya. Nggak apa-apa dilestarikan, asal jangan dari terus kemudian sesuatu yang harus gitu ya. Ini iya buktinya dulu kan melangkahi kata Tasya. Betul banget, yang penting kakaknya ridho. Kalaupun kita mau menyenangkan hati, kita senangkan hati ke kakak kita yang kita langkahin. Tapi jangan sampai menyulitkan kita, karena sebenarnya Allah itu menganjurkan kita untuk menikah, dan waktunya itu sudah Allah tentukan jodoh, dan waktu itu Allah lebih tahu gitu. Betul, dan untuk menghindari zina ya. Tapi biasanya ntar saya mau tanya sama kata Tasya, ridho nggak sih sebenarnya? Makanya pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya pemirsa, alhamdulillah nggak kerasa hari ini udah mau habis lagi waktunya, tapi seneng sih udah banyak sekali ilmu dan updatean lagi sekarang. Iya, betul sekali ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan terus belajar ya, tadabbur alam ya, tadabbur Quran, dan pokoknya kebaikan-kebaikan insya Allah setiap harinya bisa meningkat ya. Dan mudah-mudahan berita-berita dari kita ini bisa jadi inspirasi ya. Betul banget, kayak yang terakhir tadi kita menekankan soal pelangkah kalau mau menikah jangan sampai menyulitkan, karena nikah itu harusnya kita bantu memudahkan pernikahan. Betul ya, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kemudian juga tema kita tadi adalah mengenai Jenderal Sudirman. Luar biasa, sosok pemimpin yang luar biasa, dan besok kita masih punya banyak sekali tema-tema yang menarik dan update tentang berita Islami. Oleh karena itu jangan sampai kelewatan, nonton terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.